Oke, halo semuanya. Kali ini kita mau bahas satu fenomena yang kayaknya relate banget buat kita semua, entah sebagai guru, orang tua, atau mungkin kita sendiri pernah ngerasain. Kita akan bedah soal krisis motivasi belajar yang lagi marak banget di era digital sekarang ini. Yuk kita langsung masuk ke dagingnya aja. Ini tuh bukan sekedar keluhan biasa loh, tapi udah jadi kekhawatiran yang nyata. Rasanya makin banyak yang lihat anak-anak atau siswa-siswa kita kok kayak kehilangan semangat belajarnya ya. Mari kita coba telusuri lebih dalam. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya anak sekarang gampang banget terdistraksi? Kayaknya satu notifikasi dari HP itu bisa ngalahin penjelasan guru 1 jam penuh. Ini jadi titik awal kita buat ngebongkar masalah ini. Dari pertanyaan besar tadi, sebenarnya kita bisa lihat ada 4 gejala utama yang nunjukin kalau krisis motivasi ini beneran ada. Coba deh perhatiin gejalanya, familiar banget kan? Pertama, gampang banget ke distract sama media sosial. Lagi ngerjain tugas, scroll-scroll dulu. Kedua, belajarnya itu cuma buat ngejar nilai, bukan karena pengen bener-bener paham. Yang penting rapor bagus. Ketiga, motivasi dari dalam dirinya itu loh, yang kayaknya makin tipis. Dan terakhir, cepet banget bosan di kelas. Ini semua diperparah sama gawai yang nonstop dan tuntutan buat dapat hasil instan. Terus, gimana cara kita ngatasin masalah yang super modern ini? Uniknya, alih-alih cari aplikasi atau teknologi baru, pembahasan kita kali ini justru ngajak kita buat sedikit mundur, buat ngintip kebijaksanaan lama dari dunia filsafat pendidikan. Nah, buat membedah masalah ini, kita bakal pakai 3 kacamata filsafat yang beda-beda. Anggap aja ini peta jalan kita. Kita akan lihat dari sudut pandang progresivisme, lalu esensialisme, dan terakhir humanisme. Masing-masing tuh punya cara pandang yang unik banget buat ngasih solusi. Oke, setelah kita tahu penyakitnya apa, sekarang waktunya kita ngomongin resep obatnya. Kita bakal lihat gimana tiap aliran filsafat ini nawarin langkah-langkah yang konkret dan bisa kita terapin langsung. Resep yang pertama datang dari progresivisme. Inti dari pemikiran ini sebetulnya simple, tapi ngena banget. Pendidikan itu harus nyambung sama kehidupan nyata si siswa, harus bermakna buat mereka. Ini jawaban telak buat dunia digital yang seringkali bikin siswa jadi konsumen informasi yang pasif. Kutipan dari John Dewey ini benar-benar pas banget. Menurut kaum progresif, kalau siswa nggak termotivasi itu bukan salah siswanya. Itu tandanya materi pelajarannya yang gagal menyentuh dunia mereka. Di zaman di mana perhatian jadi rebutan, relevansi itu jadi kunci utamanya. Jadi, solusinya gimana? Ya, jangan cuma kasih teori, ajak siswa mengalami langsung. Hubungkan pelajaran fisika sama main skateboard, atau pelajaran sejarah sama cerita kakek nenek mereka. Ini bakal ngubah mereka dari penonton pasif jadi pemain utama dalam proses belajar. Penting banget buat ngelawan kebiasaan scrolling tanpa henti. Oke, sekarang kita pindah ke resep kedua, esensialisme. Pendekatannya agak beda nih. Kalau progresivisme fokusnya ke relevansi, esensialisme ini lebih ke membangun benteng pertahanan dari dalam diri siswa untuk melawan badai distraksi. Senjatanya, disiplin. William C. Bagley seolah ngingetin kita, di tengah lautan notifikasi dan informasi yang gak ada habisnya, siswa itu butuh jangkar yang kuat. Jangkar itu ya disiplin diri dan pemahaman yang kokoh soal hal-hal dasar. Ini semacam firewall mental buat nyaring semua noise dari luar. Solusi dari esensialisme ini fokusnya ke pembentukan karakter. Bukan soal hukuman ya, tapi lebih ke melatih otot fokus. Ngajarin siswa buat beresin satu tugas sampai tuntas sebelum pindah ke yang lain. Numbuhin rasa tanggung jawab. Ini skill yang krusial banget buat bertahan di dunia yang sengaja dirancang buat mecah perhatian kita. Dan resep ketiga yang terakhir datang dari humanisme. Aliran ini ngajak kita buat lihat lebih jauh lagi, bukan cuma soal kurikulum atau disiplin, tapi kemanusiaannya, ke kondisi psikologi siswa, apalagi di zaman sekarang, isu kesehatan mental itu penting banget. Nah, ini dia, Abraham Maslow negasin satu hal yang fundamental banget. Ya logis aja kan? Gimana kita bisa minta siswa termotivasi belajar kalau mereka lagi cemas karena tekanan medsos, kurang tidur karena main HP, atau ngerasa nggak aman secara emosional? Kebutuhan dasarnya harus dipenuhi dulu. Makanya, solusi dari humanisme ini sifatnya mendasar banget. Guru dan sekolah perlu menciptakan semacam pelabuhan aman dari badai digital. Memastikan siswa merasa diterima, nggak takut buat salah, dan dihargai sebagai individu. Karena cuma di lingkungan yang suportif kayak gini, motivasi yang sehat bisa tumbuh. Oke, kita udah lihat 3 resep solusi yang kelihatannya beda-beda. Pertanyaannya sekarang, kita harus pilih yang mana? Jawabannya, kita nggak perlu memilih. Justru kekuatan terbesarnya ada saat kita menggabungkan ketiganya. Coba lihat deh, kalau kita cuma pakai satu pendekatan aja, hasilnya bakal timpang.
Progresivisme tanpa disiplin bisa jadi berantakan. Esensialisme tanpa relevansi bisa terasa kaku dan ngebosenin. Dan keduanya, kalau nggak ada sentuhan humanis, bakal jadi nggak punya jiwa. Jadi, solusi terbaiknya adalah pendekatan yang terpadu. Jadi, ini dia rangkuman utamanya. Buat ngelawan krisis motivasi di era digital, pendidikan kita harus berdiri di atas 3 pilar. Pertama, harus relevan, nyambung sama dunianya anak-anak. Kedua, harus berdisiplin, ngebangun fokus dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, harus manusiawi, peduli sama kondisi mereka sebagai manusia seutuhnya. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal ganti metode ngajar. Ini soal membangun ulang fondasi pendidikan kita biar tahan banting ngadapin tantangan zaman. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa solusinya, tapi lebih ke apakah kita sebagai satu masyarakat siap buat berkomitmen dan membangun pendidikan semacam ini bersama-sama?